Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan muliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah di malam hari ini. Dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, kesempatan untuk bisa hadir dalam rangka untuk mempelajari syariat Allah, yaitu ibadah, fikih ibadah, yang merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui dalam apa yang kita butuhkan dalam keseharian, dari salatnya dan yang berkaitan dengan salat, ya, dari A sampai Z. Terusnya salat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita dan tauladan kita dan panutan kita. Sungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah ta'ala akan selalu berada dalam kebaikan, berada dalam kenikmatan dengan kita mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang hukum haid dan nifas. Telah kita jelaskan di dalam pertemuan kita yang lalu, yaitu tentang makna haid, ya, makna haid telah kita jelaskan. Apa itu makna dari haid? Dia adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan ketika dia sudah mulai balik dan seterusnya, yang merupakan darah kebiasaan mereka pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Telah kita jelaskan waktu haid, ya, paling sedikit haid seorang itu, ya, berapa? Paling sedikit. Enggak. Berapa? 1 hari 1 malam, insyaallah. Ya. Paling lama atau maksimal berapa lama haid? 16 hari. Dominannya berapa? 5 sampai 7 hari. Jadi dominan itu adalah hukum mayoritas, ya. Rata-rata haid seorang wanita itu 5 sampai 7 hari. Kemudian tentang suci, ya. Hari suci paling sedikit berapa hari? Ya, 13 hari sampai 15 hari. 13, ya, atau 15 hari. Sedangkan masa suci paling lama berapa? Masa suci paling lama, masa suci, ya, adalah 23 sampai 25. Bahkan tidak ada batasannya, ya. Kelompok wanita dalam masalah haid dan nifas ini, haid ini terbagi kepada 3 kelompok. Pertama apa namanya? Kelompok Galpo, dia nak terkena Fasilah bahasa Arabnya mubtada'ah.
istilahnya mubtada'ah. Siapa itu mubtada'ah? Wanita yang baru-baru haidnya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua apa namanya? Mu'tadah. Mu'tadah ini wanita yang sudah tahu kebiasaan haidnya. Hari-hari haidnya sudah jelas baginya. Kemudian dia haid secara teratur, ya. Kemudian yang ketiga apa namanya? Mustahadah, ya. Wanita haid yang mana, ya, darahnya tidak berhenti, ya, mengalir terus darahnya tadi, tidak berhenti darahnya tadi, tidak ada bilang harinya. Ini yang namanya wanita mustahadah. Dan memang ada wanita yang haidnya tidak berhenti, ya. Masing-masing dari tiga kelompok ini telah kita jelaskan hukum-hukum yang berhubung dengan mereka. Maka kita masuk pada dalil-dalil, ya, yang telah kita jelaskan, dalil-dalil yang, ya, dalil-dalil hukum yang telah kita jelaskan. Pertama adalah hadis dari Ummu Salamah. Hadis dari Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah ini minta fatwa kepada Rasulullah SAW dalam seorang perempuan yang mengalirkan darah, ya, yang keluar darahnya. Lalu ketika itu Nabi SAW mengatakan kepadanya, litandura iddatal layali wal ayyam, hendaklah dia memperhatikan beberapa bilangan malam dan hari-hari yang adalah dia haid dari bulan itu, qabla an yusibah ad-dam alladhi asaba, sebelum dia ditimpa oleh darah yang terus menerus. Nah, kita sudah katakan bahwasanya wanita yang mustahadah, ya, apabila yang nama wanita yang mustahadah itu adalah sebelum dia mustahadah dia mempunyai darah kebiasaan yang jelas, maka patokannya itu adalah hari-hari kebiasaannya. Faltatrukis salah qadra dzalika, maka tinggalkanlah salat itu ukuran hari yang dia biasa haid, ya. Apabila sudah selesai hal demikian, faltaktasil, maka hendaklah dia mandi, dan hendaklah dia, ya, dia di sini tasfira, ya, dia mencabut cawat, ya, dengan pakaiannya, untuk pakaian dari thumma litusalli, kemudian dia salat. Fa fi hada, yang menjadi dalil hadis menjadi saksi terhadap wanita yang mustahadah. Jadi wanita yang mustahadah dilihat, ya, hari haidnya wanita mustahadah itu kapan? Karena wanita mustahadah itu kan darahnya mengalir terus. Tentu tidak mungkin sebulan itu dia haid, ya. Apa patokannya? Patokannya kalau wanita itu sebelum mustahadah itu adalah dia adalah wanita yang lancar haidnya, ya, maka patokannya adalah itu. Dia lancar haidnya, kemudian tahu tanggal haidnya, berarti setiap bulan dia berhenti salat, ya, pada tanggal yang biasa terjadi haidnya tadi. Itu, ini menjadi dalil tentang wanita yang mustahadah, namun mereka sudah terbiasa haidnya, sudah jelas hari-harinya. Kemudian yang kedua, hadis Fatimah binti Abi Hubais. Hadis Fatimah binti Hubais, di mana annaha kanat, bahwasanya dia adalah kanat tustahadu, adalah dia istihadah. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, idza kana damul haid, apabila darah itu adalah darah haid, fa innahu aswadun, darah itu hitam,
yu'raf, dikenal. Ya. Wa idza kana kadzalik, apabila darahnya seperti itu, famsiki anis shalah, berhentilah dari salat. Wa idza kana al-akhar, apabila darahnya tidak seperti itu, fatawaddai, maka berwuduklah ya setelah mandi. Kemudian wasalli, salatlah, fa innama huwa irqun, semuanya itu adalah penyakit. Ini hadis ini menjadi dalil bagi wanita yang bukan mu'tadah. Yang bukan mu'tadah, wanita yang tidak terbiasa, tidak diketahui hari-hari haidnya, ya. Atau bagi wanita yang lupa kebiasaannya, ya. Namun dia mampu membedakan darah, ya. Darah haidnya seperti ini dulu. Setiap kali dia haid, darahnya seperti ini warnanya, ya. Seperti itu. Berarti dia adalah wanita yang mampu membedakan darah. Jika darah yang keluar itu sama dengan darah haidnya sebelumnya, maka itu adalah darah haid. Jika berbeda warnanya, berbeda bentuknya, maka itu adalah istihadah. Oh, ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi dalil bagi wanita yang tidak mu'tadah, tidak terbiasa melihat, tidak terbiasa waktunya. Ini jadi dalilnya. Nabi katakan kepadanya, apabila darah itu darah haid, sungguhnya darah haid itu ada warnanya hitam dan dikenal. Apabila seperti itu, tahanlah dari melaksanakan salat, berhenti untuk salat. Ya. Kalau warna darahnya lain, maka berwuduklah. Ya, setelah mandi kemudian berwuduk. Kemudian Nabi katakan itu adalah penyakit. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, hadis Himnah binti Jahsin. Hadis Himnah binti Jahsin, di mana ia berkata, kuntu astahadu haidatan katsiratan. Aku haid yang banyak, kata hadis Himnah binti Jahsin. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaftihi, minta fatwa kepada Nabi. Nah, ini sahabat itu kalau tak tahu mereka bertanya kepada ibu sekalian. Kalau tak tahu kita bertanya. Nah, kepada siapa kita bertanya? Kepada orang yang tahu, kepada orang yang alim, yang paham dengan agama. Kalau tidak ada kita mau bertanya dalam persoalan agama ini, ya Anda akan bertambah pula ilmu. Kalau tidak mau bertanya, ilmu tidak akan bertambah. Lalu ketika itu faqal, Nabi katakan, innama hiya rukdatun minasyaitan, sungguhnya itu adalah kotoran dari syaitan. Ya, fatahayyadi sittata ayyam, maka haidlah kamu 6 hari atau 7 hari. Thumma tasili, kemudian mandilah. Fa idza stanqa'at fa shalla 24 yauman, apabila telah suci, ya, maka salatlah 24 hari. Atau 23 atau 23 hari. Wasumi wasalli, salatlah dan puasalah dan salatlah. Fa inna dzalika yujzik, sungguhnya itu sah bagimu. Ini adalah bagi wanita yang tidak bisa membedakan warna darah, atau dia lupa hari kebiasaannya, kapan dia tanggal haid saya kapan. Maka apa yang bisa dilakukan? Ya, berhentilah dari melaksanakan salat, ya, 6 hari atau 7 hari. Kan kita akan menghadapi masalah. Waktu ya, mun tekanan kapan hari haid. Jadi darah tu keluar tadi. Ya. Kapan hari haid saya sebelumnya tak tahu. Kemudian saya tidak bisa pula membedakan warna darah. Apa yang bisa lakukan? Yang namanya wanita tentu dalam sebulan tu ada dalam sebulan tu hanya ada haid. Maka 6 hari atau 7 hari dari 1 bulan itu jadikan itu hari haidnya. Hentikan salat puasa pada batas hari sampai 7 hari tadi. Jadi artinya ada agama kita memberikan kemudahan. Nah, ada sebagian wanita mengalami kondisi seperti itu. Dia tidak ada hari kebiasaannya. Kalau ada tapi dia lupa, tidak bisa pula membedakan warna darah haid ini atau tidak.
Kalau tidak bisa, berarti patokannya adalah dalam 1 bulan itu. Kalau dia keluar darah dalam 1 bulan, dia mau istihadah, apa yang dia lakukan? Dia lakukan 6 sampai 7 hari dia berhenti melaksanakan salat, sisanya dia melaksanakan salat. Dengan demikian, ya, kita sudah mengakhiri, ya, kupasan secara ringkas tentang masalah haid. Kemudian masuk kita yang kedua, an-nifas. Nifas merupakan darah yang lumrah yang terjadi bagi wanita melahirkan. Bisa jadi darah ini keluar sebelum melahirkan, ya, berapa hari sebelum melahirkan keluar darahnya, ya, 1 hari, berarti itu darah nifas, ya. Atau darah ini yang jelasnya keluar setelah melahirkan. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar, ya, baru melahirkan. Ketentuan darah ini tidak ada batasannya. Batasan sedikit darahnya ini tidak ada batasannya. Berapa hari batasnya tidak ada. Batasan sedikitnya tidak ada. Apabila keluar darah kita telah melahirkan, maka itu adalah darah nifas. Apabila para wanita nifas melihat darah ketika dia telah melahirkan, maka itu adalah darah nifas. Nah, apabila wanita yang melahirkan ini mungkin setelah beberapa hari lalu tidak keluar darah, berarti dia suci, ya. Kalau dia suci, maka dia mandi dan dia sholat. Umpamanya 5 hari, 6 hari setelah melahirkan, lalu keluar darah lagi. Ada keluar darah lagi. Berarti apa? Dia mandi, dia salat. Karena ukuran sedikit dari darah nifas itu tidak ada ketentuannya. Waktu sedikitnya tidak ada. Tapi nanti waktu paling lama nifas itu adalah 40 hari. 40 hari. Jemaah dimuliakan Allah, Syekh mengatakan apabila wanita yang nifas itu melihat, ya, suci dirinya, tak keluar lagi darah, maka dia mandi dan dia melaksanakan salat. Illa al-wata', kecuali, ya, berhubungan badan bagi wanita yang baru-baru nifas kemudian terhenti darah, mungkin 2 hari, 1 minggu atau 4 hari, 5 hari berhenti darahnya, maka dalam hal ini dilarang atau tidak disukai berhubung badan, makruh hukumnya berhubung badan, ya, bagi wanita yang punya kasus seperti itu, ya. Namanya baru 5 hari, 6 hari tidak keluar darah lagi, ya, maka dalam hal ini sang suami tidak melakukan hubungan badan ketika itu, makruh hukumnya, tidak haram. Dah, sini katakan ini khawatir nanti sakit, ya, karena mungkin ibu-ibu merasakan bagaimana ketika melahirkan itu begitu sakitnya, sehingga rahimnya itu tersentuh pun juga sakit. Ibu-ibu yang tahu tentang masalah itu begitu sakitnya. Nah, batas maksimal dari, ya, hari nifas ini adalah 40 hari. Maksimalnya 40 hari. Kalau sudah lewat 40 hari masih keluar darah, maka itu darah apa namanya lagi? Istihadah. Istihadah lagi. Dari istihadah. Lewat 40 hari keluar darah. Karena batas maksimal itu adalah 40 hari. Oleh karena itu, namun seorang wanita yang nifas tidak mesti dia menunggu 40 hari. Kalau mungkin 20 hari sedang tidak ada lagi darah, atau tadi kita katakan seminggu dia selesai melahirkan, nak keluar darah. Apa yang dia lakukan? Dia mandi, dia sholat.
Dia nak menunggu 40 hari dah. Kenapa? Karena ilahnya yang menjadi penyebab berhentinya kita tidak salat itu apa? Keluar darah. Sekarang darah tidak keluar. Maka kalau ketika darah itu tidak keluar, ya, maka kita salat. Ketika keluar, kita tidak salat. Terhalang kita dari melaksanakan salat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan riwayat dari Ummi Salamah. Riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, "Kanatin nufasa tajlisu 40 yawman." Adalah para wanita yang nifas itu dia berhenti, ya, dia tidak salat selama 40 hari. Wa qalat, lalu ia bertanya, sa'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam tajlisul mar'atu idza waladat? Berapa wanita itu berhenti dari melaksanakan salat ketika melahirkan anak? Faqal, lalu Nabi menjawab, 40 yawman, 40 hari. Illa, Nabi katakan, kecuali illa antara at-tuhra qabla dhalik, kecuali kalau dia suci sebelum 40 hari. Ya. Berarti apa? 40 hari itu batasan maksimal bagi seorang wanita, ya, yang nifas. Kalau dia sebelum 40 hari tidak lagi melihat darah, 20 hari baru darahnya sudah terhenti, tidak ada lagi, maka dalam hal ini habis itu dia mandi, dia salat. Jadi tidak menunggu 40 hari. Wa alaihi idza balagatin nufasa 40 yawman iktasalat. Oleh karena itu wajib bagi wanita jika sudah 40 hari, bagi wanita nifas jika sudah 40 hari, ya, iktasalat, dia mandi, wasallat, dan salat, wasamat, dan berpuasa. Kalau hari datang bulan Ramadan, ya, wajib baginya berpuasa. Walau lam tathur, ya, meskipun dia tidak suci di sini, artinya 40 hari masih keluar darah, wajib dia mandi, wajib dia salat, wajib dia puasa. Karena yang lewat 40 hari itu bukan lagi darah nifas, ya. Ghaira annaha idza lam tathur tusbihu kal mustahadah. Jadi kalau sekiranya 40 hari tadi masih keluar darah, maka statusnya bukan darah nifas lagi, tapi darah istihadah, darah penyakit, darah penyakit. Dalam hukum sama, ya. Kemudian ada sebagian pendapat, ya, para orang-orang wanita nifas itu dia berhenti paling lamanya 50 hari katanya, atau 60 hari, ya. Ini sebagian pendapat mengatakan demikian. Adanya mereka itu terhenti dari ibadah 40 hari ini untuk menjaga agamanya, kata Syekh di sini. Namun yang rajih, yang kuat adalah batasan maksimal itu 40 hari. Lewat dari 40 hari tadi, jika masih keluar darah, maka darah itu namanya apa, Bu? Tadi istihadah. Ini harus kita pahami, kita dalami, karena kita jarang belajar ekonya, jarang mendengar keterangan-keterangan tentang masalah darah ini, ya. Jadi bagi orang yang mendalaminya, kita berusaha untuk menjelaskan secara masih ini ringkas lagi, masih ringkas, dianggap ringkas, ya, belum terlinci. Itulah dia pembahasan kita tentang nifas. Nah, kita ulang lagi bahwa
batasan paling sedikit nifas itu tidak ada. Bisa 5 hari, bisa seminggu. Tapi batasan maksimalnya berapa? 40 hari. Kenapa 40 hari? Ya 40 hari itu batasan maksimalnya karena pada 40 hari tadi ya seorang wanita sudah ya sakitnya sudah hilang, kemudian darahnya juga sudah berhenti. Apabila seorang wanita tadi baru nifas 20 hari atau 15 hari kemudian tidak lagi keluar darah, maka dia wajib mandi dan sholat. Wajib mandi dan sholat. Apabila seorang wanita yang nifas itu sudah 40 hari masih keluar darah, maka darah yang keluar setelah 40 hari tadi adalah darah istihadah. Wajib baginya untuk mandi, kemudian dia tetap sholat seperti biasanya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian fima yu'rafu bihi tuhur, dengan apa tandanya seorang wanita itu sudah suci? Apa tandanya seorang wanita dianggap suci? Ini dikaji dalam fikih. Ya, ada 2 tandanya. Yang pertama adalah awwaluhuma al-qassatul bayda wa hiya ma'un abyad yakhruju aqibi at-tuhur, yaitu semacam keluarnya berupa air bentuk cairan bening, ya, keluar bentuk cairan bening, ya, yang keluar setelah baru suci, maka ini menandakan wanita itu sudah suci. Ya. Mungkin ya ibu tahu itu. Kalau demikian, ketika wanita itu haid kemudian ditandai dengan keluarnya cairan bening, ya, abyad yang warnanya bening putih, keluar setelah seorang itu haid, itu yang keluar di akhirnya, itu menandakan bahwa wanita itu sudah suci. Sedangkan yang kedua adalah al-jufuf. Jufuf itu sudah kering, nggak ada lagi nampak sama sekali darah, ya, sudah kering, di mana ya ketika seorang wanita ya memasukkan kapas di kemaluannya tidak didapatkan lagi sisa darah gitu. Jadi dia mencek tadi ya, masukkan kapas ya, di faratnya kemaluannya, kemudian tidak lagi ada darah, maka ini menandakan bahwa dia sudah suci, ya. Ini dilakukan adalah sebelum tidur dan sesudah tidur untuk melihat apakah dia suci atau tidak. Jadi sebelum tidur ini dilihat. Apabila mungkin di hari kebiasaannya wanita yang sudah terbiasa 5 hari, maka di hari kelima dilihat ya sebelum tidur, atau nanti setelah tidur dilihat lagi. Jika setelah tidur, bangun dari tidur ternyata sudah kering, maka ini menandakan wanita itu sudah suci. Kemudian fima yumna bil haid wan nifas wa ma yubah, apa yang terlarang bagi wanita haid dan nifas. Yang terlarang bagi wanita haid dan nifas, apa saja yang terlarang bagi mereka? Yang pertama adalah al-wata', jima, berhubung badan. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 222,
Wala taqrabuhunna hatta yadhur, jangan kamu dekati mereka sampai suci. Maksudnya adalah jangan kamu berhubungan badan dengan mereka, dengan para wanita, para istri sampai mereka suci. Ini terlarang bagi ya kaum bagi pasangan suami istri untuk mengadakan hubungan badan ketika istrinya dalam keadaan haid dan nifas. Kalau mustahadah baru ya istihadah, ya istihadah tidak lagi dianggap haid, maka boleh bagi ya seorang wanita yang istihadah mengadakan ya hubungan suami istri kalau sekiranya keadaan menuntut, ya. Kalau tidak kemana ya keadaan menuntut, karena dia tidak dianggap, karena dia dibolehkan dalam hal salat dia boleh, ya ibadah-ibadah lain boleh. Adapun haid dan nifas maka itu tidak boleh mengadakan hubungan badan, kecuali hal-hal yang lain ya, boleh dilakukan selain dari berjima, boleh dilakukan. Kemudian as-salah was-siyam, ya, salat dan puasa ini terlarang bagi wanita haid untuk salat dan puasa. Bahwa kalau salat saja ya kan rancak tu nak boleh menurut awak dah. Rancak itu adalah menurut Allah dan Rasulnya. Tak boleh kita tidak berpahala lagi kalau kita salat dan puasa. Tak ada pahala kita, berdosa kita. Karena itu keringanan yang diberikan oleh Allah. Karena kita melihat sebagian wanita ketika haid itu ada yang sakit, ada yang bisa bangun-bangun, ya. Kondisi wanita ketika haid itu berbeda satu sama lain. Oleh karena itu Allah memberikan keringanan bagi mereka untuk ya, tidak beribadah pada waktu itu, khususnya salat, ya, puasa. Namun puasa yang ditinggalkan wanita haid dan nifas wajib untuk diganti, sedangkan salat tidak diganti. Ya. Yang diganti itu adalah puasa bagi wanita haid dan nifas. Oleh karena itu 1 bulan lagi kita puasa, ya, sebulan lebih 2 hari lain, ya. Kalau bapak ibu masih ada hutang puasanya yang tahun lalu, lunasi sekarang ini. Kutip bulan Ramadan hutang lo balik. Karena ini hutang kepada Allah, hutang pada manusia segera kita bayar. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bapak ibu yang punya hutang puasa di tahun yang lalu, ya, sudah dibayar atau belum? Segera untuk dibayar. Dengan mengqadha, mengganti, masih ada waktu 1 bulan lagi untuk mengganti puasa yang tinggal. Kecuali kalau orang tua renta, orang tua yang sangat lemah tidak bisa mengganti, maka dia bayar fidyah. Kemudian dukhul masjid, masuk masjid. Tidak boleh bagi wanita haid dan nifas masuk masjid. La uhillul masjid li haid wala junub, tidak halal, tidak saya halalkan masjid bagi wanita haid dan tidak pula wanita junub. Kemudian yang keempat, qiraatul Quran, membaca Al-Quran wanita haid. Ini hukum asalnya, tidak boleh mereka membaca Quran, ya. Kecuali kalau dituntutnya untuk baca Quran, contohnya seorang penghafal Quran, mengajar Quran, balanya tidak akan baca Quran, ya, itu tidak jadi mengajar. Kemudian at-talaq, mentalak, tidak boleh kita seorang suami mentalak wanita atau istrinya dalam keadaan haid dan nifas.
karena ini akan memperlama masa iddahnya. Konyo di zaman Nabi ada suami yang mentalak istrinya ketika haid, disuruh rujuk dulu. Lah setelah dia suci baru ditalak. Ya. Akan memperlama masa iddahnya, masa menunggunya. Fa innal haid la tutallaq, wanita haid tidak ditalak, bal tuntazar. Tapi ditunggu sampai dia suci. Wa qabla an tumassa, dan sebelum disentuh tutallaq, ditalak. Ya. Sebelum wanita ditalak itu sebelum ketika suci, apabila terjadi talak, maka hendaklah suami jika dituntut untuk mentalak istrinya, talaklah ketika dia suci namun belum disentuh, belum berhubung badan. Kalau berhubung badan setelah ditalak, tunggu dulu. Bisa jadi nanti ada benih di dalamnya, ada janin. Makanya ketika seorang wanita itu suci dari haid, kemudian jika keadaan menuntut untuk ditalak, dia mentalak ketika dalam keadaan suci dan tidak boleh tidak boleh berhubung badan. Kalau berhubung badan pun ditalak, gawat tuh. Jadi ada janin di dalamnya. Ya. Maka mentalak itu disunnahkan. Oleh karena itu talak ini terbagi dua, ada talak sunni. Talak sunni mentalak seorang wanita dalam keadaan suci. Kemudian ada nama talak bid'ai, talak bid'ah, mentalak wanita dalam keadaan haid. Ya, maka talaklah apabila seorang suami mentalak istrinya, artinya adalah kalau talak tentu ada sebabnya. Nah, mungkin tidak ada sebabnya. Nah, jemaah dimuliakan Allah. Jadi wanita haid tidak ditalak. Nabi SAW menyuruh rujuk lagi. Zaman Nabi pernah salah seorang sahabat mentalak istrinya, sedangkan istrinya dalam keadaan haid. Lalu Nabi menyuruh rujuk kembali. Ya, rujuk dulu. Tunggu dia haid baru ditalak. Karena nanti lama masuk iddahnya, bertambah sebulan dia masuk iddahnya. Kalau ditalak kembali. Kemudian ma yubahu ma'al haid wan nifas, apa saja yang dibolehkan bagi wanita haid dan nifas. Tadi yang dilarangnya, yang haram, yang terlarang. Sekarang yang dibolehkan apa? Dibolehkan bercumbu suami istri. Ya. Kemudian dibolehkan berzikir. Maka kalau ada kita berdoa, kita berzikir, minta haid boleh dia berzikir. Contohnya dia baca zikir pagi petang boleh. Ya. Kalau dia punya buku agama, buku agama lalu ada tulisan Quran di situ, dia boleh baca buku tersebut. Karena buku-buku agama itu bukan mushaf. Ya, bukan mushaf Al-Quran. Ya. Kemudian ihram. Kalau orang pergi umrah atau haji, maka wanita haid boleh ihram, boleh berpakaian ihram. Wukuf boleh. Ya. Di Arafah, kecuali tawaf. Tawaf tidak boleh. Ya. Sa'i boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah tawaf. Kita lihat tawaf, fala yahilu, tidak halal bagi seorang ya yang haid untuk tawaf kecuali setelah dia suci dan mandi. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah apa yang dilakukan oleh haji, gaira alla tatufi fil bait, yaitu namun kecuali tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Jadi kalau orang pergi haji atau umrah namun dia haid, ya pas tawaf dia haid, maka dia tunggulah sucinya dulu, diulang lagi tawafnya beberapa hari ke depan, ulang lagi tawafnya. Kemudian makan dan minum berdua
boleh. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ketika wanita istrinya haid, nya menjauh. Gimana dijauhnya? Tak sampai tiduran, kan gawat pula. Ya, seolah-olah seperti orang bercerai. Namun Islam tidak. Islam tetap dia kalau wanitanya itu haid tetap bisa. Kok lalok sama lalok, ya. Makan sama makan. Jadi makan dan minum bagi wanita haid dengan suaminya boleh. Tidak ada larangan karena dia tidak najis. Ya. Yang najis itu kan adalah haidnya tadi. Badannya kan enggak. Yang najis itu adalah ketika berhubung badannya enggak boleh. Berhadas. Karena najis tapi berhadas. Di mana Nabi katakan, aku minum dengan istriku, dengan para istri, wa ana, apa kata Aisyah mengatakan, aku minum dengan Nabi sedangkan aku haid, ya. Bahkan Nabi mengambilkan makanan untukku, bahkan Nabi meletakkan mulutnya di atas, ya, mulutku, saling menyuapkan makanan. Maka ini adalah hal yang dibolehkan, dan itu terjadi pada Nabi dan istri beliau. Ini hal-hal yang dibolehkan. Nah, itulah dia beberapa perkara yang dibolehkan bagi wanita haid dan nifas. Jadi hukum tentang haid dan nifas itu sama, ya. Hal yang dibolehkan juga sama, yang terlarang juga sama. Wallahu alam bissawab. Waktu sudah masuk. Insyaallah dalam waktu kita di minggu depan kita akan lanjut lagi, ya. Maka di minggu yang akan datang telah masuk tentang solat lain. Solat lain, ya. Setelah haid yang sudah habis, ya. Namun perlu juga kita tanya dulu nanti sebelum kita mulai, kita tanya kembali, ya. Ya, habis sekalian, sehingga kaji kita semakin, ya, diulang, semakin kuat kita, semakin paham. Mungkin saja. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa aqu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.